Sehingga apa yang kita takutkan hari ini? Yang kita takutkan hari ini adalah bagaimana umat muslim lemah yang begitu banyak jumlahnya tak mampu melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang jumlahnya tak lebih banyak daripada umat muslim dan mukmin. Mengapa demikian perlu kita sampaikan? Karena hari ini kita melihat banyak sekali pelecehan dan penistaan terhadap agama Islam yang umat muslimnya hanya mampu berdiam diri. Sebagai contoh yang tadi telah kita sampaikan, salah satu kota di Saudi Arabia, lebih tepatnya di Riyadh, mereka lakukan penghinaan dan penistaan terhadap Ka'bah sebagai simbol kesucian umat muslim. Di atas replika tersebut menari seorang wanita tanpa busana, menunjukkan akan kelemahan umat muslim yang tak mampu melakukan protes apapun terhadap perjuangan yang pernah dilakukan oleh para anbiya sebelumnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala huwa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 25. Kata Allah, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqif fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 25. Kata Allah, ada orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yasudduna an sabilillah, mereka berpaling dari agama Allah. Mereka berkehendak, berkeinginan untuk menghancurkan agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka berkeinginan untuk memadamkan api-api cahaya-cahaya agama. Tapi kemudian Allah yang memiliki cahaya-cahaya tersebut. Sekalipun orang-orang kafir membenci dan tak suka dengan hal demikian. Kemudian dalam surat yang lain,
Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ada orang-orang yang memang bekerja sama dengan kaum-kaum kufar. Mereka sengaja ingin menyebarkan kebencian. Mereka sengaja mengajak umat-umat muslim untuk saling berpecah, untuk saling mencaci, memaki dan membenci. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka tak menyadari apa yang mereka perbuat, tetapi Allah menyadari. Tetapi Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dua ayat tersebut sedikit kami mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Allah dari dua ayat tersebut. Di dalam surat yang lain Allah berkata, "Walan tarda 'ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum." Di dalam agama Islam kita punya beberapa musuh. Yang pertama kafir, yang kedua musyrik, yang ketiga munafik. Kafir, mereka di luar daripada agama Islam. Tetapi yang dua, musyrik dan munafik, mereka berada di dalam Islam. Mereka mengakui diri mereka Islam, tapi pada hakikatnya mereka tidak berislam. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Snoop Horgan, seorang orientalis, masuk Islam hanya untuk menghancurkan Islam. Pada akhir hayatnya, wallahu a'lam bissawab, ketika tahu akan keburukannya dan kebejahatannya, sengaja masuk Islam untuk menghancurkan umat Islam. Dia menjadi pawang bagi orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Tidak hanya itu, didapati dalam beberapa sejarah tentang banyaknya orang-orang muslim yang bekerja sama dengan orang-orang kafir hanya untuk menjadi pawang, penunjuk arah bagi mereka orang-orang kafir dan memberikan jalan bagi mereka agar bisa menghancurkan umat muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berkata di dalam Al-Quran, tidak akan walan tarda, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha terhadap agama Islam sampai kita umat muslim mau mengikuti agama mereka. Apa maksudnya? Sekalipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang ayat ini, tetapi kita bisa mengatakan hari ini bahwa begitu banyak kita saksikan, kita melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tak suka dengan Islam. Mereka akan gunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam. Kita ambillah contoh yang sangat sederhana. Kita punya kiblat. Kiblat kita ada di Saudi Arabia, di Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir yang tadinya berpaling dari agama-agama Allah dan mereka berkeinginan untuk menghancurkan Masjidil Haram, wal Masjidil Haram alladzi ja'alnahu linnas, kata Allah, yang kami jadikan untuk manusia arah kiblat, yang kami jadikan pusat bagi manusia, bukan hanya umat muslim, tetapi umat manusia yang kelak semua di antara mereka masuk ke dalam Islam. Tetapi sebagian dari antara mereka berpaling dari agama Allah dan mereka berkeinginan untuk menghancurkan yang hari ini kita sebut sebagai Ka'bah. Dulu sudah pernah terjadi pada tahun gajah dalam sejarah, berbagai macam yang mereka lakukan untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah menjaga. Maka hari ini kita melihat bermunculan orang-orang yang ingin menghancurkan Masjidil Haram, tapi mereka tak mampu menghancurkan, sehingga yang mereka lakukan pelecehan terhadap
Ka'bah sebagai simbol kesucian umat muslim. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan tercela, penghinaan, agar umat muslim memunculkan kemarahan. Atau sebaliknya, umat muslim hanya berdiam. Kenapa? Karena umat muslim hari ini sudah dipengaruhi oleh pola pikir mereka. Sehingga apa yang kita takutkan hari ini? Yang kita takutkan hari ini adalah bagaimana umat muslim lemah, yang begitu banyak jumlahnya, tak mampu melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang jumlahnya tak lebih banyak daripada umat muslim dan mukmin. Mengapa demikian perlu kita sampaikan? Karena hari ini kita melihat banyak sekali pelecehan dan penistaan terhadap agama Islam yang umat muslimnya hanya mampu berdiam diri. Sebagai contoh yang tadi telah kita sampaikan. Salah satu kota di Saudi Arabia, lebih tepatnya di Riyadh, mereka lakukan penghinaan dan penistaan terhadap Ka'bah sebagai simbol kesucian umat muslim. Di atas replika tersebut menari seorang wanita tanpa busana, menunjukkan akan kelemahan umat muslim yang tak mampu melakukan protes apapun terhadap perjuangan yang pernah dilakukan oleh para anbiya sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan kita menyampaikan hal demikian agar kita memunculkan semangat juang, hijrah menuju yang lebih baik. Kita umat muslim hari ini kekurangan jiwa-jiwa pejuang yang tak semua orang memiliki. Bahkan para ulama mengatakan, saking rendahnya nilai-nilai perjuangan di dalam diri seorang muslim, mereka rela agama mereka diinjak. Muhammad Nasir dalam tulisannya menyampaikan, ketika kemerdekaan Republik Indonesia, beliau berkata, janganlah kalian tebang pilih, kuat pada satu agama tapi lemah kepada agama yang lain. Meminta untuk dimaklumi tetapi tak mau memaklumi. Dan ini pernyataan founding father, seorang tokoh pada masanya. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau terbukti hari ini. Begitu banyak orang-orang yang melecehkan agama Islam, baik simbolnya, bahkan terkadang yang melecehkan adalah mereka dari kalangan umat muslim itu sendiri. Seperti yang kita sampaikan, umat muslim punya musuh setidaknya ada 3. Kafir, kita tahu kekafiran mereka, yang mereka tak pernah senang dengan kita. Yang kedua ada musyrik, mereka bagian daripada kita. Dan yang paling berbahaya adalah munafik, yang berada di antara kita. Mereka umat muslim, tetapi mereka munafik. Mereka mengaku berislam, tapi mereka tak suka dengan nilai-nilai keislaman. Mereka tak suka melihat umat muslim rajin salatnya, rajin ibadahnya, bagus puasanya, taat pada zakatnya dan lain sebagainya. Mereka tak senang. Kenapa tak senang? Karena sesungguhnya mereka lebih mencintai dunia. Mereka tercuci otaknya oleh gerakan-gerakan sekuler yang hari ini umat muslim merasakan. Berapa besar pengaruh sekulerisme terhadap umat muslim hari ini? Begitu banyak umat muslim terpapar penyakit-penyakit yang dianggap oleh mereka hal biasa dan sederhana, tetapi berdampak besar terhadap jauhnya umat muslim daripada nilai-nilai agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salatan fa'atala fihi falama insarafa qulna ya Rasulullah atalatil yaum as-salah." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau panjangkan salatmu hari ini?" Kemudian Rasulullah berkata, "Inni salaitu salatan raghbatan wa rahbah." Aku melakukan salat, kata Nabi, aku melakukan 3 permintaan. Di dalam 3 permintaan itu ada rahbah dan raghbah. Ada kesenangan, ada kesedihan. Senangnya diriku
Dari 3 permintaanku, 2 dikabulkan dan 1 ditolak. Kesedihanku yang ditolak. Kemudian Nabi berkata, Sa'altu Allah Azza wa Jalla li ummati thalathan. Aku minta 3 perkara kepada Allah tentang umatku. Yang pertama, la tusallit alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha. Ketika Rasul meminta kepada Allah, ya Allah, jangan bebani umatku dengan musuh-musuh yang jelas, dan berikan mereka kemenangan terhadap musuh-musuhku. Fa'atani. Kemudian Allah memberikan dan mengabulkan. Kemudian yang kedua, wa sa'altuhu an la tuhlikahum gharakan fa'atani. Ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku dengan engkau tenggelamkan mereka, engkau musnahkan mereka. Fa'atani. Tapi kemudian Allah menjawab. Tapi yang ketiga, wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum faraddaha alayya. Tetapi ketika aku meminta kepada Allah yang ketiga, ya Allah, jangan jadikan di antara umatku ikhtilaf, jangan jadikan di antara umatku perpecahan. Faraddaha alayya. Allah menolak permintaan tersebut. Apa penyebab Allah menolak? Satu hal yang disampaikan oleh Allah, bahwa Allah menolak permintaan Nabi terhadap sikap perpecahan dan perbedaan, yang perbedaan tersebut memunculkan satu sikap perpecahan di antara kalangan umat muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa umat muslim berpecah? Sudah dikatakan oleh Nabi. Mengapa umat muslim? Apa sebabnya? Sebabnya sederhana. Umat muslim lebih memilih cinta terhadap dunia. Yang kedua, umat muslim lebih cinta kepada golongan daripada cinta kepada Allah. Sehingga mudah bagi kaum kafir untuk menghancurkan umat muslim melalui golongan, melalui dunia. Kecintaan mereka terhadap dunia menjadi ladang bagi kaum kafir. Diberikan apa yang kau inginkan dari dunia, aku berikan. Sehingga aku inginkan dari dirimu, kau jauhkan umat muslim dari nilai-nilai agama. Kaum munafik yang telah disogok mulut mereka dengan dunia, yang telah disogok mulut mereka dengan harta, sehingga mereka berani mengatakan bahwa Islam adalah agama musuh, Islam adalah agama doktrin, Islam adalah agama perusak, Muhammad adalah penipu, Al-Quran adalah buatan Muhammad. Maka tak layak umat muslim hari ini berkiblat, tak layak umat muslim hari ini kembali kepada Quran, karena Quran tak sejalan dengan perkembangan zaman. Mereka telah dikasih duit, mereka telah disusupi makanan, mereka telah diberikan sekian banyak keinginan untuk menutupi kebutuhan mereka. Ladang bagi kaum kafir untuk menghancurkan umat muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai sini umat muslim masih belum sadar. Mereka menganggap dengan keilmuan mereka yang tinggi, dengan gelar yang mereka miliki, justru menjadikan mereka orang-orang yang hebat di hadapan orang-orang yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ketika asabiyah, fanatisme menjadi kunci perpecahan umat muslim hari ini, menjadi ladang bagi kaum kafir untuk saling menghasut antara satu dengan yang lain. Mereka berikan dana yang besar. Hai umat muslim, kami berikan kalian dana yang besar, baik beasiswa, bantuan dan lain sebagainya. Lakukanlah perpecahan di antara kalian dengan saling menghasut. Hasut, anggap diri kalian paling benar, maka yang lain salah. Terjadi perpecahan. Mereka cinta terhadap golongan bukan karena Allah. Mereka cinta terhadap dunia bukan karena Allah. Mereka cerdas bukan karena Allah. Fima ta'allamta al-ilma ta'allamtu al-ilma fika ya Ra. Wa qala Allah kadzabta wa taqulu al-malaika kadzabta. Maka tak salah ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, untuk siapa kalian belajar ilmu?
untuk engkau wahai Allah, kadzabta, engkau dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Kau belajar ilmu hanya agar dipanggil menjadi orang yang pintar, orang yang alim, orang yang cerdas. Imam Nawawi berkata, banyak manusia yang cerdas. Mereka perjualbelikan ilmu mereka untuk menghancurkan umat muslim demi dunia. Siapa yang menghancurkan Islam? Wa may yahdumul Islam? Siapa yang menghancurkan Islam? Siapa yang menghancurkan umat muslim? Al-munafik. Zalatul alim. Tergelincirnya orang-orang yang berilmu. Mereka gunakan ilmu mereka untuk dunia. Mereka perjualbelikan ilmu mereka demi mendapatkan dan kepentingan mereka. Siapa mereka yang membeli kepentingan itu? Siapa mereka yang membeli ilmu mereka? Kaum kafir. Siapa tangan mereka? Kaum munafik. Orang munafik tangan daripada kaum kafir yang bertujuan untuk merusak umat muslim. Maka tak salah kalimat itu tepat. Walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahu. Bagaimana cara mereka merusak kita? Melalui tangan para kaum munafik. Orang-orang yang alim, yang saleh, yang baik berkata, berpegang teguhlah kalian kepada nilai-nilai agama. Bermunculan kaum-kaum alim yang munafik. Apa kata mereka? Agama doktrin. Jangan campuri agama. Jangan campur adukkan agama dan kehidupan. Agama adalah dirimu sendiri. Kehidupan urusan sosial. Jangan kalian campur adukkan. Terjadi pemisahan antara agama dan kehidupan. Apapun itu. Dalam dunia pendidikan, politik, pemerintahan, apapun itu. Hari ini kita dipaksakan untuk tidak memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan kita. Sehingga pada hakikatnya apa keinginan mereka? Menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Tapi uniknya, sampai hari ini, umat muslim masih belum sadar. Mereka bangga menjadi orang yang fanatik terhadap golongan. Mereka bangga menjadi manusia yang cinta terhadap dunia. Mereka bangga menjadi orang yang memperjualbelikan agama dan ilmu mereka. Tanpa ada rasa bersalah. Tanpa ada rasa mengalah. Tanpa ada rasa keimanan dalam diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita bersama membuka mata hati kita. Buka hati kita. Berapa banyak pasukan-pasukan yang membela Israel untuk menghancurkan Palestina sampai hari ini. Mengapa kita tak bisa berbuat? Dengan dalih apa? Tapi kita masih diberikan peluang untuk melawan mereka melalui pemboikotan. Tapi seberapa kuat lidah kita, tangan kita, kemampuan kita untuk memboikot produk-produk Yahudi dan Israel. Salah satu yang menyebabkan runtuhnya keislaman seseorang, dalam arti lain adalah pelaku kekufuran. Mereka yang membantu orang-orang kafir dalam menghabisi umat muslim. Yahudi menghancuri Palestina, Israel memusuhi Palestina. Kita membeli produk mereka. Berarti bagian daripada kemunafikan orang-orang yang membeli produk Israel. Mereka telah menolong Israel dalam memerangi umat Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya itu. Apakah dalam kacamata kita Israel hanya menghancurkan Palestina? Tidak. Yang diinginkan oleh Yahudi dan Israel adalah dunia. Jika mereka mampu menaklukkan Palestina, Masjidil Aqsa, bisa dipastikan mereka bisa menaklukkan dua tanah suci lainnya. Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi, Madinatul Munawwarah wa Makkatul Mukarramah. Sehingga akan hilang kekuatan dari tangan-tangan umat muslim. Yang seharusnya tak hilang akan hilang. Kenapa? Karena umat muslim tak lagi mencintai nilai-nilai agama. Yang mereka cintai adalah nilai-nilai sekuler. Apa yang terjadi di Riyadh adalah contoh bagi kita. Apa yang terjadi di Indonesia?
penistaan terhadap agama, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita hanya mampu berdiam dan tak mampu bersuara. Bahkan kita hanya mampu berdiam diri, mendoakan semoga orangnya bisa ditangkap, tapi tanpa ada perlawanan. Ketika pelecehan terhadap Al-Quran, seorang wanita telanjang duduk di atas Al-Quran, berjoget, kita hanya berdiam. Seorang pemuda melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih mampu berdiam. Ketika sahabat Nabi dianggap sama dengan binatang, kita hanya berdiam diri. Wahai kaum muslimin, buka matamu. Saatnya kita kembali. Saatnya kita tanamkan nilai-nilai perjuangan dalam diri kita. Kalau bukan kita umat muslim yang memperjuangkan nilai agama, lalu siapa? Apa yang kita inginkan? Apakah kita menginginkan hancurnya Islam di tangan orang-orang muslim? Tapi memang faktanya begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas adalah salah satu jalan untuk menjadikan kita lebih baik, agar bisa menanamkan jiwa juang dalam diri kita. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Dalam hadisnya Nabi berkata, "Ya gulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai anak muda, jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Ya gulam, ihfazillaha tajid tujahak. Jaga olehmu nilai-nilai agama, apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Tak ada jalan lain bagi kita kecuali meninggikan kalimat la ilaha illallah. Tak ada jalan lain bagi umat muslim hari ini untuk kembali ke jalan yang benar, berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Anda salat, apa nilai salat? Puasa, apa nilai puasa? Zakat, apa nilai zakat? Kembalikan nilainya, pegang. Karena yang bisa selamat di akhir zaman adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أخلاق شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم دمر اليهود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.